Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ardilasari. Saya akan menjelaskan tentang konseling SFBC. SFBC atau Solution Focus Brief Counseling merupakan pendekatan dalam konseling yang berfokus pada kekuatan konseli dan solusi untuk masa depan. Nah, disebut singkat karena pada pendekatan ini tidak berpusat pada bagaimana proses dan penyebab dari masalah konsel itu terjadi, tetapi berfokus pada solusi untuk mengatasi masalah konseli tersebut. Adapun tokoh dalam pendekatan SFBC ini yang pertama adalah Insoo Kim Berg. Nah, Insoo Kim Berg ini merupakan peneliti di Pusat Terapi Keluarga di Milwaukee. Nah, Berg ini secara ilmiah menilai bahwa permasalahan konseli kemudian harus dilakukan intervensi. Berg berusaha untuk menggali kerangka pemikiran konseli dan kemudian mengidentifikasi persepsi dari kerangka pemikiran tersebut yang kemudian bisa digunakan oleh konseli untuk menciptakan kehidupan yang lebih memuaskan dan lebih baik di masa depan. Selanjutnya, tokoh kedua adalah Steve DeSazer. Nah, Steve DeSazer ini merupakan peneliti senior di Pusat Terapi untuk Keluarga di Milwaukee. Nah, Steve DeSazer yakin bahwa konseli bisa menemukan solusinya tanpa menggali sifat alami atau sifat asli dari permasalahannya. Nah, Steve DeSazer juga mengungkapkan bahwa kita tidak perlu untuk mengetahui banyak tentang permasalahannya untuk mengatasi masalah konseli, karena tidak ada hubungan penting antara permasalahan dan solusi untuk mengatasi masalah konseli. Selanjutnya, hakikat manusia menurut pendekatan SFBC. Setiap individu memiliki kemampuan dan perilaku yang efektif. Nah, meskipun dalam beberapa waktu perilaku efektif ini terhalangi oleh pikiran-pikiran negatif, jadi menghalangi perilaku efektifnya tersebut. Nah, di mana pemikiran negatif ini merupakan pemikiran tentang permasalahannya, sehingga menghalangi pemikiran positif atau perilaku efektif dalam apa yang harus mereka lakukan untuk menangani masalahnya. Konseli dapat dipercaya untuk memecahkan masalahnya sendiri. Tidak ada solusi yang benar yang spesifik dapat diaplikasikan pada semua orang. Setiap individu unik, begitupun dengan berbagai solusinya. Selanjutnya adalah tujuan konseling SFBC. Nah, adapun tujuan utama dari SFBC yaitu untuk melatih konseli melakukan pergeseran sikap dan bahasa dari berbicara tentang permasalahan menjadi berbicara tentang solusinya. Adapun tujuan khusus yang pertama adalah membantu konseli untuk menyusun dan melakukan perencanaan belajarnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu meningkatkan efikasi diri akademik konseli. Nah, kemudian yang ketiga yaitu membantu konseli untuk menyusun strategi dalam perencanaan belajarnya dan mencapai tujuannya. Nah, selanjutnya membantu konseli agar mampu mengamati atau observasi cara belajarnya yang dapat meningkatkan performa belajar. Nah, selanjutnya membantu konseli untuk mengevaluasi hasil belajarnya yang dapat meningkatkan motivasi belajarnya. Nah, selanjutnya yaitu membantu konseli agar mampu menilai kepuasan dari hasil belajar yang konseli dapat. Selanjutnya adalah sesi dalam konseling SFBC. Nah, di sesi pertama yaitu membuat perencanaan belajar. Nah, dalam sesi membuat perencanaan belajar ini terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama yaitu klarifikasi peran. Nah, dalam tahap awal, konselor perlu untuk membangun raport dan melakukan klarifikasi peran, menjelaskan peran konselor dan konseli, serta membangun hubungan kolaboratif antara konselor dan konseli. Nah, selanjutnya yaitu tahap mendeskripsikan masalah.
Mendeskripsikan masalah, pengungkapan masalah secara singkat perlu dilakukan untuk mengetahui gambaran permasalahan yang dialami oleh konseli. Selanjutnya yaitu merumuskan tujuan. Nah, dalam tahap ini, konselor perlu mengupayakan agar konseli mampu mengungkapkan dan merincikan tujuan-tujuannya dan mengarahkan konseli membingkai tujuannya sebagai solusi yang akan dicapai. Nah, tahap selanjutnya yaitu bergerak menuju solusi. Nah, bergerak menuju solusi di tahap ini secara spesifik konselor bisa menggunakan beberapa pertanyaan seperti pertanyaan berskala, pertanyaan keajaiban, dan sebagainya. Di sini dilakukan untuk membantu konseli mengenali kondisinya. Nah, selanjutnya yaitu penutup. Sebelum konselor menutup sesi pertama, proses konseling perlu dilakukan break 3-5 menit. Nah, dalam hal ini konselor dapat meninjau tujuan konseli dan merumuskan tugas yang harus diberikan kepada konseli yang sesuai dengan kebutuhannya untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya yaitu sesi kedua. Nah, dalam sesi kedua ini, ketika konseli mengatakan bahwa perubahannya menjadi lebih baik, maka konselor harus memeriksa atau mengetahui apakah perubahan yang terjadi dalam konseli ini sesuai atau mengarah pada tujuan yang sudah disepakati pada sesi pertama. Nah, kemudian apakah perubahan yang terjadi pada konseli tersebut mengarahkan konseli untuk menjadi self-regulate learning. Jika iya, maka hal tersebut menandakan bahwa konselor sudah bisa mengakhiri sesi konseling tersebut. Namun jika tidak atau belum sesuai, maka konseli dan konselor perlu melakukan sesuatu hal yang berbeda agar tujuannya yang disepakati pada pertemuan pertama bisa dicapai. Nah, selanjutnya jika konseli mengatakan bahwa kondisinya tidak menjadi lebih baik, maka konselor harus kembali memeriksa apakah ada perubahan yang terjadi meski tidak begitu cepat sesuai dengan harapan. Nah, jika iya, maka konselor harus meninjau perubahan tersebut untuk menuju ke keberhasilan yang ingin dicapai. Nah, sementara jika tidak, maka konselor harus melakukan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Selanjutnya adalah teknik-teknik dalam konseling SMBC. Ada beberapa teknik. Yang pertama yaitu pertanyaan keajaiban atau miracle question. Nah, miracle question ini merupakan teknik bertanya yang dirancang untuk mendapatkan informasi menuju solusi. Nah, pada teknik ini akan memberikan kesempatan pada konseli untuk memikirkan bahwa ada beberapa kemungkinan-kemungkinan yang tak terbatas agar bisa berubah. Selain itu, konseli akan lebih memfokuskan diri dari masalah saat ini dan masa lalu untuk menuju kehidupan yang lebih memuaskan di masa depan. Nah, selanjutnya yaitu teknik eksepsi. Nah, teknik eksepsi ini merupakan waktu di mana masalah konseli bisa terjadi tapi tidak terjadi. Nah, pada teknik ini biasanya diberikan setelah pertanyaan keajaiban. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah bagian-bagian dari pertanyaan keajaiban ini sudah terjadi sebelumnya. Nah, di sini juga untuk mengetahui apakah dan bagaimana kondisi ketika masalah konsep tersebut tidak terjadi. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan berskala atau scaling question. Nah, di sini membantu konseli untuk memahami kondisinya dengan melakukan sebuah pengukuran. Nah, biasanya pengukurannya dimulai dari angka 1 hingga 10. Jadi
dari situasi yang paling tidak diinginkan menuju ke angka 10, situasi yang diharapkan atau yang diinginkan. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan coping. Pertanyaan coping membantu konseli yang dalam situasi sulit untuk menemukan energi baru hingga bisa menangani solusinya. Nah, dalam teknik ini juga menyadarkan konseli bahwa sebenarnya terdapat energi sehingga mereka bisa mengelola sendiri solusi yang akan mereka capai. Nah, teknik selanjutnya adalah pujian. Nah, pujian merupakan salah satu bagian penting dari SFBC. Memvalidasi apa yang konseli lakukan, apa perubahan yang ada dalam konseli, mengakui bahwa betapa sulitnya masalah yang dialami konseli dan terus mendorong konseli agar bisa berubah. Nah, teknik selanjutnya yaitu pertanyaan perubahan prosesi. Nah, SFBC menantang konselor untuk memperhatikan perubahan yang dialami konseli, perubahan positif meski itu merupakan perubahan yang kecil yang terjadi dalam kehidupan konseli. Nah, pertanyaan ini mengandaikan perubahan dapat berguna dalam membantu konseli untuk mencapai tujuannya. Melalui pertanyaan ini, konseli akan mempertimbangkan bahwa sebenarnya selama ini sudah ada perubahan positif yang terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, selanjutnya itu tugas formula sesi pertama. Dalam rangka ini untuk membantu konseli memantau tindakan dan lingkungan mereka. Nah, selanjutnya penugasan ini juga membantu konseli untuk menjadi lebih optimis dalam mencapai tujuannya dengan menawarkan harapan bahwa sebenarnya perubahan yang lebih baik itu bisa terjadi. Waalaikumsalam. Suara masuk nih, suaranya dulu. Halo, apa kabar? Baik Bu, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Oh ya, dengan siapa datang kemari? Sendiri Bu. Oh iya, sepertinya kamu butuh untuk menenangkan diri kamu dulu. Atau apakah kamu butuh air? Tidak usah Bu. Kalau begitu, coba tenangkan diri kamu dulu. Bagaimana, sudah merasa lebih baik? Tadi kamu begitu ngos-ngosan pas sampai kemarin, kamu sudah belajar olahraga ya? Tidak Bu, soalnya nanti akan ada ujian-ujiannya Bu. Jadi waktu saya hanya sedikit. Oh, seperti itu ya. Kira-kira berapa menit waktu kamu bisa bicara di sini? Sekitar 25 menit lah Bu. Oh iya, jadi meski dengan waktu yang terbatas, tapi Ibu senang kamu mau ke sini. Oh ya, dan kita harus memanfaatkan waktu itu agar kamu bisa mencapai tujuan kamu datang ke sini. Ya Bu, terima kasih. Ya, jadi sebenarnya apa yang ingin kamu sampaikan? Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya kewalahan Bu. Kewalahan. Bisa kamu jelaskan bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Jadi begini Bu, emang saya bingung karena tugas saya banyak sekali Bu. Sehingga banyak tugas yang tidak saya selesaikan tepat waktu. Ditambah lagi ujian harian Bu, yang waktunya itu bersamaan. Seperti itu ya. Ibu mengerti perasaan kamu. Kamu merasa kebingungan untuk mengatur tugas-tugasmu yang menumpuk itu. Dengan kata lain, kamu bingung bagaimana agar bisa mengatur waktumu untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasmu itu. Benar seperti itu? Iya Bu, seperti itu. Oke, kalau begitu sebelum kita lanjut mendiskusikan itu hal yang perlu Ibu sampaikan di sini tujuannya untuk membantu kamu mencari solusi dari permasalahan yang kamu alami. Ibu yakin kamu sudah mempunyai solusi sebenarnya, solusi sendiri untuk diri kamu sendiri. Cuma hanya saja kamu butuh bantuan untuk memperjelas sedikit solusimu. Jadi
Ibu di sini akan membantu kamu untuk memperjelas solusi ini yang akan kamu pilih sendiri nanti. Bisa dipahami? Ya. Oke, kita lanjut. Ibu mau bertanya, sebenarnya berapa banyak tugas yang kamu dapatkan setiap minggu? Jadi setiap hari Bu, setiap hari saya selalu mendapatkan tugas dari satu mata pelajaran, dan paling sedikit itu 5 Bu dalam seminggu. Oh, gitu ya. Jadi selama ini bagaimana kamu mengerjakan tugas-tugasmu itu? Kalau setelah selesai makan malam, saya langsung mengerjakan tugas yang akan dikumpulkan besok. Terus kalau misalkan ada ujian, ya saya belajar dulu Bu. Setelah itu saya kerjakan tugas kembali. Jadi itu cara kamu mengerjakan tugas. Lalu apakah selama ini kamu sudah puas dengan caramu itu untuk mengerjakan tugas? Jujur Bu, belum. Oh, belum ya. Iya, jangan menyerah ya, karena memang semua kesulitan itu pasti ada, tapi sebenarnya pasti bisa teratasi. Semua ada jalannya. Dan kalau misalkan dalam proses konseling nanti kamu aktif, ibu yakin kamu bisa menemukan solusi kamu untuk mengatasi masalah itu. Iya Bu, saya sangat mengharapkan. Oke, kalau begitu kita mengukur ketidakpuasan kamu terhadap cara kamu mengerjakan tugas tadi. Kita ibaratkan angka 1 sampai 10, di mana kalau angka 1 itu berarti kamu sangat tidak puas. Kalau angka 10 itu berarti kamu sangat puas. Kira-kira kamu ada di posisi mana? Sebetulnya saya ada di angka 4 Bu. Oh iya, jadi posisi kamu di angka 4. Coba kamu jelaskan bagaimana kondisi kamu di posisi tersebut. Jadi tugas saya itu banyak yang tidak selesai Bu, dan tidak maksimal dalam mengerjakan tugas. Oh iya, jadi baik, ibu memahami itu. Lalu coba beritahu ibu apa yang kamu inginkan dari masalah ini dan apa yang ingin kamu perbaiki. Jadi saya sangat ingin tugas saya selesai tepat waktu Bu, dan juga saya ingin tanpa pusing dan bingung lagi Bu dalam mengerjakan tugas. Oh iya, ibu paham. Jadi begini sekarang, ibu mau mengajak kamu berimajinasi. Kita berimajinasi seakan ada keajaiban. Nah, misalkan, jadi kalau misalkan seperti ini, ketika kamu tertidur dan sebenarnya masih banyak tugas kamu belum selesai, tapi ketika di pagi hari keesokan harinya kamu bangun, ternyata semua tugas-tugas kamu sudah selesai karena ada keajaiban yang tanpa kamu sadari saat kamu tertidur itu. Kira-kira apa yang akan kamu rasakan pertama dan berbeda dengan ini? Wah, saya sangat senang Bu. Saya rasa saya akan merasa lega karena tugas saya telah selesai, dan juga saya tidak pusing lagi, dan saya bisa mengerjakan tugas atau ujian saya dengan tenang. Oh, jadi kalau misalkan keajaiban terjadi, tugas kamu sudah selesai semua dan kamu bisa fokus untuk belajar itu untuk ujian harian kamu. Iya Bu, seperti itu. Iya, apakah kamu sebelumnya pernah merasakan hal itu? Iya pernah Bu. Apa yang kamu lakukan dulu hingga bisa merasakan hal itu? Dulu waktu saya mengerjakan tugas sebelum saya makan malam Bu. Tapi hasilnya tetap saja Bu, saya mengerjakan tugas secara terburu-buru. Oh, begitu ya. Tapi itu bagus, tandanya kamu cuma membutuhkan melakukan sedikit saja hal yang berbeda agar kamu bisa mencapai tujuan kamu ke sini. Selalu berusaha melakukan perubahan. Ibu yakin kamu bisa menyelesaikan masalahmu itu. Kalau misalkan kemarin kamu tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas kamu, besoknya kamu menyelesaikan meskipun tergesa-gesa. Tapi kalau kamu melakukan suatu perubahan, besok lusanya mungkin kamu bisa menyelesaikan tugasmu dengan baik. Iya Bu, saya akan berusaha. Ya, baik. Jadi, oh iya, kamu tadi mengatakan posisi kamu ada di 4, kamu tidak puas dengan cara kamu. Nah, jadi kalau misalkan yang kita ukur
Kita ukur lagi dari sama seperti tadi, dari angka 1 sampai 10. Kita ukur kira-kira kamu mau di posisi mana. Nah, di mana di posisi 1 ini kamu tidak bisa mengerjakan sama sekali tugas kamu. Nah, kalau posisi 10, di angka 10 kamu bisa mengerjakan semua tugas-tugas kamu dengan baik. Kamu mau di posisi mana? Saya ingin di posisi 8 Bu. Oh iya, jadi bisakah kamu gambarkan kondisi kamu di posisi 8 itu? Jadi saya akan mengerjakan tugas saya dengan tenang, tidak tergesa-gesa, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas saya dengan baik, dan saya juga bisa puas untuk belajar ketika ini ujian. Oh iya, bagus. Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai hal itu? Oh iya Bu, saya masih bingung bagaimana caranya Bu. Tadi kamu mengatakan tugas kamu selesai saat kamu mengerjakannya sebelum makan malam. Apakah mungkin kalau misalkan kamu ulangi, hal itu akan berhasil? Oh iya Bu, mungkin lebih baik saya kerjakan tugas saya sebelum makan malam ya Bu. Nah, tadi juga kamu mengatakan kamu ingin fokus belajar untuk ujian harian. Nah, jadi kalau untuk itu apa yang kamu lakukan? Oh, saya mengerti Bu. Jadi saya sebaiknya mengerjakan tugas sebelum saya makan malam, atau pas pulang sekolah saja ya Bu, supaya malamnya saya bisa belajar ketika ada ujian Bu. Nah, iya, Ibu suka semangat kamu. Jadi ada dua hal yang ingin kamu capai. Jadi tugas kamu bisa selesai dengan tepat waktu dan kamu bisa fokus belajar untuk ujian harian. Nah, kalau untuk tugasmu kamu akan kerjakan eh, pas pulang sekolah atau sebelum makan malam, dan pas di malam hari kamu akan fokus belajar untuk ujian harian. Sudah benar seperti itu? Iya Bu, seperti itu. Oke. Ibu yakin kamu bisa mencapai hal itu karena tadi saja kamu yang merencanakannya sendiri dengan sangat baik. Ya Bu, saya akan berusaha semaksimal mungkin Bu. Ya, jadi karena sudah hampir 25 menit sebelum kita jeda sesi ini, apa masih ada yang ingin kamu sampaikan? Sudah tidak ada lagi Bu. Oke, kalau begitu kita break sebentar, 3 menit ya. Ya Bu. Ya, Ibu terkesan kamu berani kemari. Jadi di pertemuan ini, setelah ini kamu akan mengamati cara kamu untuk mencapai tujuanmu itu. Amati cara kamu mengerjakan tugas. Nah, jadi nanti kamu bisa jelaskan kepada Ibu seperti apa hasil yang kamu dapatkan. Bisa dipahami? Ya Bu, paham. Ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, kira-kira kapan kita bisa ketemu lagi? Mungkin hari Kamis Bu, jam istirahat. Oke, kalau begitu hari Kamis jam 10.45 jam istirahat kita ketemu ya. Ya, oke, jadi ya sampai ketemu di pekan depan. Ibu senang berdiskusi dengan kamu. Ya Bu, kalau begitu saya pamit Bu. Terima kasih Bu. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, silakan masuk nak. Silakan duduk. Iya, jadi bagaimana? Sudah siap dengan konseling sesi ini? Iya Bu, siap. Oke. Jadi apa yang kamu rasakan lebih baik dari terakhir kita ketemu? Saya merasa tidak jauh beda Bu dengan yang kemarin. Oh, bagaimana kemunduran ini berbeda dari yang kemarin? Saya masih bingung Bu mengerjakan tugas karena masih banyak tugas yang menumpuk Bu.
meskipun saya sudah tidak tergesa-gesa lagi. Wah, itu berarti kamu berhasil mengatasi tergesa-gesa kamu dalam mengerjakan tugas. Itu usaha yang sangat bagus sekali. Iya Bu, mungkin karena saya mengerjakan tugas sepulang sekolah Bu. Tapi saya masih pusing Bu, bagaimana untuk mengatasinya? Oh, jadi kamu masih pusing karena masih memiliki banyak tugas yang menumpuk. Iya Bu. Berarti dengan kata lain, kamu menyelesaikan tugas-tugasmu itu dalam keadaan pusing ya? Iya Bu, tapi saya punya satu tugas yang bisa saya selesaikan dan itu sudah tidak membuat saya pusing lagi Bu. Oh, bagus dong. Berarti kamu sudah bisa menyelesaikan tugas kamu dengan perasaan yang lega. Bagaimana kamu melakukan itu? Saya melakukannya sehabis pulang sekolah Bu, tapi deadline-nya lusa dan saya mengerjakannya keesokan harinya. Oh, bagus dong. Itu berarti kamu tidak punya tugas untuk dikumpul besoknya ya? Nah, itu dia Bu. Saya lupa kalau misalkan ya, hari esoknya itu ada tugas Bu. Yang saya ingat itu hanya ada ujian Bu. Oh, jadi seperti itu ya. Tapi sebenarnya usaha kamu mengerjakan tugas lebih cepat lagi itu sangat bagus. Nah, jadi dari pengalamanmu ini apa yang bisa kamu pelajari? Sepertinya saya harus lebih teliti Bu dalam memperhatikan tugas-tugas saya. Iya, bagus sekali. Dan apa masih ada? Saya rasa itu saja Bu. Jadi apa yang akan kamu lakukan secara berbeda sebagai hasil dari semua ini? Mungkin saya akan membuat list dan mencatat tugas-tugas saya dan juga saya akan melengkapinya dengan tanggal deadline. Oh iya, itu ide yang sangat bagus. Tapi bagaimana kamu yakin hal itu bisa berhasil? Karena kan saya suka pusing ya Bu, jadi mungkin dengan membuat list ini pekerjaan tugas sekolah saya akan terasa lebih mudah Bu. Oh iya. Kalau misalkan diukur dengan skala 1 sampai 10, kira-kira kepercayaan diri kamu bahwa hal itu bisa berhasil ada di posisi mana? 8 Bu. Wah, sangat bagus berarti ya. Ibu selalu suka dengan semangat kamu dan ide kamu yang selalu cemerlang itu. Nah, ibu yakin kamu bisa mengatasinya karena bisa kita lihat sampai sekarang ini kamu membawa perubahan yang begitu berarti untuk kamu. Ya Bu, saya akan terus berusaha. Oke. Selanjutnya sesi ini kita break dulu ya selama 5 menit aja. Ya Bu. Ya baik, jadi apakah masih ada yang ingin kamu sampaikan ke ibu? Sudah tidak lagi Bu. Oke. Baiklah, kalau begitu kita bisa akhiri pertemuan kita kali ini. Ingat terus untuk selalu semangat. Ibu senang dengan kemajuan yang kamu dapatkan. Lalu untuk melihat hasil kamu ke depannya, Ibu minta kamu mengamati cara kamu lagi, perubahan apa yang terjadi pada saat kamu membuat daftar-daftar tugas kamu sesuai rencana kamu tadi. Dipahami ya? Ya Bu, paham. Iya. Jadi kapan kita bisa ketemu lagi? Hari Kamis Bu, kalau bisa jam setengah Oke. 10. Iya, seperti tadi ya. Ya, oke. Kalau sudah itu sudah tidak ada lagi. Nah Bu, kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk Nak. Silakan duduk Bu. Halo, apa kabar? Baik Bu, alhamdulillah. Bagaimana? Sudah siap dengan konseling kita kali ini? Iya Bu, sudah siap. Oke, jadi sejauh ini apa yang kamu rasa lebih baik lagi? Saya rasa sudah jauh lebih baik Bu daripada yang kemarin. Oh iya, baguslah kalau begitu. Apa yang menjadi lebih baik?
saya sudah tidak pusing lagi Bu dengan tugas-tugas saya. Oh, sangat bagus kalau begitu. Bagaimana kamu melakukannya? Ya seperti kemarin sih Bu yang saya membuat list untuk tugas-tugas saya. Jadi saya Oh, sudah tepat waktu Bu dalam mengerjakan tugas. wah, sangat baik kalau seperti itu. Nah, sekarang kita ingat-ingat di awal pertemuan yang pertama itu kamu menganggap kamu ada di posisi keempat. Terus di pertemuan kedua kamu ada di posisi ketujuh. Lalu kalau misalkan sekarang kamu di posisi mana? Kamu di posisi 8? Iya Bu, saya rasa sudah mencapai target saya Bu. Saya sudah ada di posisi ke-8. Wah, sangat bagus kalau begitu. Dari awal sih memang ibu sudah yakin kamu bisa apa menyelesaikan masalah kamu ini. Nah, selanjutnya kita ukur kepuasan kepuasan kamu sampai sekarang. Misalkan kalau kita ukur lagi dengan skala 1 sampai 10, kira-kira kepuasan kamu ada di mana? Saya rasa saya sudah di posisi ke-9 Bu. Oh, berarti kamu sudah sangat puas dengan hasil kamu. Jadi dari yang kamu lakukan dari awal pertemuan hingga sekarang, apa yang bisa kamu pelajari? Jadi yang dapat saya pelajari Bu yaitu saya itu harus berusaha untuk menyelesaikan masalah saya. Saya harus memahami bahwa masalah itu tidak langsung selesai, tapi harus bertahap Bu. Lalu saya harus memiliki kemauan untuk mewujudkan apa yang saya inginkan, termasuk menyelesaikan masalah saya. Wah, berarti kamu begitu mempelajari proses kamu selama ini. Nah, tapi kira-kira di situasi lain atau di masalah kamu yang lain, kira-kira kamu bisa menerapkan hal ini atau tidak? Menurut saya bisa Bu. Saya harus berusaha untuk menyelesaikan masalah saya dan saya harus tetap mempunyai kemauan untuk bagaimanapun bisa untuk menyelesaikan masalah saya. Ya, sangat bagus sekali. Kamu itu selalu mempunyai semangat yang tinggi. Nah, jadi sekarang kamu sudah bisa mencapai tujuan kamu, kamu bisa menyelesaikan tugas kamu dengan tepat waktu tanpa merasa pusing lagi karena menumpuk. Kamu bisa fokus untuk belajar untuk persiapan ujian kamu. Sudah benar seperti itu? Iya Bu. Iya, jadi kalau begitu Ibu anggap kamu sudah bisa mengatasi dan kamu sudah menemukan solusi dari masalahmu ini. Kamu juga sudah bisa memahami bagaimana mengatasi permasalahan kamu yang lainnya dengan cara kamu sendiri. Jadi pertemuan ini adalah sesi terakhir konseling kita. Jadi sudah tidak ada lagi karena Ibu anggap kamu sudah berhasil di konseling ini. Iya Bu. Kalau begitu saya pamit dulu Bu. Terima kasih atas bantuannya Bu. Iya, tetap semangat ya. Ya Bu. Waalaikumsalam.